Buta, meski mata terbuka ketika hidup tanpa cahaya. Ku tersiksa, ku merana saat lupakan talenta apa yang ada di dalam diriku. Temukan cahaya dirimu tanpa tahunan berlalu, menitmu hilangkan semua ragu, pahami indah talentamu. Find your light and shine, unlock your potential with talent and kita bertalenta. Ungkap dan pancarkan indahnya sinarmu. Kita bertalenta, talent DNA untuk hidup bahagia. Find your light and shine, mengungkap cahaya di dalam dirimu dengan talent DNA. Find your light and shine. Baik, selamat pagi semuanya. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Ahmad Zaki. Saya adalah salah satu staf dari ISQ Business School. Hari ini saya akan memandu Bapak Ibu sekalian dalam acara Ask Me About Your Talent DNA. Ask Me About Your Talent DNA adalah webinar yang dilaksanakan setiap pagi untuk membahas dan mendiskusikan bagaimana talent DNA digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik dari segi individu, keluarga, maupun organisasi. Ask Me About Your Talent DNA juga akan mengulas algoritma of human technology yang membantu setiap orang untuk find your light and shine. Bagi Bapak Ibu, harap mengikuti sampai acara ini berakhir karena kami akan memberikan berupa one free life tools talent DNA kepada satu orang pemenang. Silakan berpartisipasi secara aktif. Nanti di akhir acara kami akan mengumumkan siapa pemenangnya. Bapak Ibu, untuk memahami lebih dalam mengenai talent DNA, silakan menyimak beragam video talent DNA yang terdapat pada laman www.talentdna.me atau bisa scan barcode yang tersedia di layar. Baik, silakan di-scan dulu barcode-nya supaya bisa masuk ke talentdna.me dan bisa melihat videonya. Oke, baik Bapak Ibu, apakah sudah memiliki hasil talent DNA? Silakan Bapak Ibu mengisi polling yang muncul pada layar. Siapa yang belum memiliki talent DNA atau siapa yang baru pertama kali join. Bagi Bapak Ibu yang baru bergabung dan belum memiliki hasil talent DNA, yuk segera simak diskusi kita pagi ini dan segera hubungi orang yang mengundang Bapak Ibu untuk tahu caranya mengisi live tools talent DNA. Izinkan sekali lagi kepada kami informasikan kembali di akhir acara kami akan memilih satu orang pemenang untuk mendapatkan satu free live tools talent DNA. Maka dari itu, Bapak Ibu diharapkan aktif mengikuti acara ini hingga akhir. Baik, Bapak Ibu, mungkin di forum ini beberapa di antaranya ada yang baru pertama kali hadir nih di Ask Me About Your Talent DNA atau bahkan belum memiliki hasil talent DNA-nya. Maka bisa stay tune di forum ini hingga akhir acara. Di akhir acara nanti kita akan pandu
bagaimana caranya memiliki talent DNA. Dan memahami, eh, untuk membantu peserta untuk memahami talent DNA-nya, berikut penjelasan mengenai talent DNA yang akan disampaikan langsung oleh Dr. Ari Ginanjar Agustian. Pada tahun 2000, saya menulis dalam buku ESQ tentang adanya anggukan universal. Bahwa manusia akan mengangguk kepada nilai-nilai yang sama. Seperti mengangguk kepada kejujuran, keadilan, kebenaran, cinta, kasih sayang, dan masih banyak lagi. Lalu saya coba berikan sebuah pengukuran yang saat itu saya namakan barometer suara hati. Meskipun masih sederhana, tapi sudah saya tulis di halaman belakang buku ESQ. Ada 99 pertanyaan. Lalu pada buku yang kedua, yaitu ESQ Jilid 2 yang saya tulis di tahun 2002, lalu diterbitkan 2003, maka konsep tersebut saya lebih tajamkan lagi menjadi lebih simpel, tapi lebih efisien dan lebih akurat. Lalu saya membaca tentang ada algoritma digitalisasi suara hati tersebut. Dan inilah yang menjadi dasar lahirnya talent DNA yang sekarang bisa Anda nikmati, sebuah live tools untuk membaca nilai-nilai spontan serta tentang konsep-konsep nilai-nilai fitrah pada diri manusia yang bisa kita baca secara sistematis dan bisa menjadi live tools untuk melihat behavior atau perilaku manusia secara spontan yang senantiasa berulang-ulang. Tools ini saya namakan talent DNA. Dengan talent DNA. Find your light and shine. Baik, Bapak Ibu, untuk memahami lebih lanjut nih, algoritma of human technology melalui talent DNA, kita akan mendiskusikannya bersama Coach Zen sebagai talent DNA fasilitator dan bintang tamu kita yang sudah hadir yaitu Arsa Samroto Fuada, yang merupakan mahasiswa ISQ Business School Prodi Manajemen. Tema kita pagi ini adalah si social butterfly yang taklukkan semua circle. Assalamualaikum Coach Zen dan Mbak Arsa, apa kabarnya? Waalaikumsalam, Mas Waalaikumsalam. Jaki. Alhamdulillah, Pak Alhamdulillah Jaki. sehat. Ya, Alhamdulillah. Sudah siap ya untuk sharing pagi ini ya? Insya Allah sudah. Insya Allah siap. Baik, baik, baik. Ya, izin saya akan bacakan terlebih dahulu 10 top talent dan bottom 5 talent dari Mbak Arsa nih. Yang pertama adalah self-confident, harmony, strategizer, articulative, optimizer, initiator, sociable, convincing, visionary, dan signifikan. Sedangkan untuk bottom 5-nya adalah caring, noble, personalizer, structure, dan genuine. Baik, selama 30 menit ke depan, kita akan membahas bagaimana nih kombinasi top dan bottom talent dari Mbak Arsa. Spiritual DNA yang mempengaruhi perilaku sehari-hari dari Mbak Arsa. Jika Bapak Ibu sudah memiliki hasil talent DNA, baik itu 10 top talent maupun full 45 talent, silakan sambil dipelajari nih dan disimak sekiranya talenta Bapak atau Ibu bisa jadi tergambar di bintang tamu kita hari ini. Baik, dan jika ada pertanyaan untuk audiens, silakan tuliskan di kolom chat. Nanti akan kita bacakan setelah selesai sharing. Baik, bagi Bapak Ibu, harap mengikuti acara sampai acara ini berakhir, karena kami akan memberikan giveaway berupa one free talent DNA kepada satu orang pemenang. Sekali lagi, untuk memahami lebih dalam mengenai talent DNA, silakan mengunjungi www.talentdna.me atau bisa scan barcode yang ada di layar kaca Bapak atau Ibu. Lalu bagi Bapak Ibu yang belum mempunyai hasil talent DNA, bisa mengikuti acara ini sampai akhir, karena di akhir acara kami akan ada sesi khusus untuk memandu Bapak Ibu untuk memiliki hasil talent DNA-nya. Oke, so
Let's find your light and shine. Silakan Coach Zain. Baik, terima kasih Mas Jaki atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Waalaikumsalam. Pagi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Bapak Ibu semua, talented people yang berbahagia, alhamdulillah pada hari Minggu ini kita dapat berjumpa kembali bersilaturahim secara virtual, dan pada hari Ahad yang cerah ini insya Allah kita akan membahas salah satu talent DNA daripada Aca ya. Kalau kami di ESQ Business School memanggilnya Aca. Jadi nama aslinya adalah Arsha Samrofi Fuada, namun kita memanggilnya Aca. Assalamualaikum Aca, bagaimana kabarnya, sehat? Waalaikumsalam, alhamdulillah Coach sehat. Alhamdulillah. Baik, bagaimana di daerah Aca pagi ini? Apakah cerah atau hujan? Di Tebet mendung sih Coach. Tempat mendung ya? Iya. Masya Allah. Tapi semoga semangat kita selalu berkobar ya, khususnya Aca nih. Amin, Karena amin. di pagi ini satu topik, satu tema yang sangat menarik ya. Mungkin Aca sudah melihatnya dan sudah membacanya. Pagi ini kita mengangkat satu tema terkait dengan si social butterfly yang taklukkan semua circle. Oke, baik. Bapak Ibu semua yang berbahagia, jika kita lihat daripada hasil top talent, hasil daripada talent DNA dari Aca, di sini ada top 10, ya, kemudian ada bottom 5. Di dalam di layar ini terdapat berbagai macam warna ya, ada 3 warna, ada warna biru, ada warna kuning, dan juga ada warna merah. Nah, bagi Bapak Ibu yang baru bergabung, mungkin belum memahami gitu ya terkait dengan perbedaan warna ini, maka kita akan menyimak dahulu pemaparan dari Bapak Dr. Ade Ginanjar Agustian terkait dengan perbedaan warna ini. Ada 45 talent DNA dan semuanya kita pecah menjadi 3 tipe. Yang pertama adalah drive, berupa dorongan untuk maju dan berprestasi, berwarna biru. Yang kedua adalah network, bagaimana cara membangun relasi dan mempengaruhi orang lain, dan warnanya kuning. Yang ketiga adalah bagaimana mengeksekusi dan mengimplementasi ide secara rencana tersebut, dan warnanya merah. 3 itu adalah kombinasi drive, network, dan action, DNA. Dengan talent DNA. Find your light and shine. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Dwi yang telah menjelaskan kepada kita terkait dengan DNA, warna-warna daripada hasil clone DNA. Bapak Ibu semua yang berbahagia, kalau kita simak dari pemaparan Bapak Dr. Ade Ginanjar Agustian menjelaskan bahwa DNA itu adalah singkatan ya daripada drive, network, and action. Pagi ini kita akan menjelaskan terkait dengan hasil talent DNA dari Aca. Maka Bapak Ibu silakan menyimak, mungkin ada yang mempunyai kesamaan daripada hasil talent DNA-nya. Baik, Aca sudah siap ya untuk sharing-sharing, untuk ngobrol pagi ini? Allah sudah siap Coach. Oke. Sebelum kita lebih jauh membahas terkait dengan talent DNA ini dan hasil yang Aca peroleh ya. Yang pertama mungkin Aca boleh bacakan dulu terkait dengan gambaran diri Aca seperti apa berdasarkan top talentnya, kemudian juga berdasarkan bottom 5-nya. Ya, silakan Aca. Baik, terima kasih Coach. Izin membacakan. Jadi ini ada 10 top talent dari saya sendiri, dan gambaran diri saya adalah saya mampu menghadapi tantangan dengan percaya diri, menjaga situasi yang kondusif untuk mencapai konsensus, memberikan alternatif cara mengatasi situasi, serta menyampaikan pemikiran yang mudah difahami secara lisan maupun tertulis. Saya juga mampu mengoptimalkan kondisi yang ada agar memperoleh hasil dan manfaat terbaik, mengeksekusi dengan segera dan menggerakkan orang lain untuk memulai suatu aktivitas, serta menjalin hubungan dengan orang yang baru dikenal.
Nah, hal ini saya juga mempengaruhi orang lain agar menerima pemikiran yang disampaikan, memprediksi situasi di masa yang akan datang, serta berkontribusi dan memberikan dampak. Nah, namun di sini ada 5 bottom talent saya juga. Hal yang perlu saya perhatikan, saya bukan seseorang yang secara alami memahami apa yang dirasakan dan dibutuhkan orang lain. Memegang teguh nilai dan prinsip yang diyakini benar, serta menghargai perbedaan maupun keunikan yang dimiliki setiap orang. Selain itu, saya juga memerlukan upaya yang lebih apabila harus merencanakan dan mengeksekusi secara urut serta menjalin hubungan mendalam dalam jangka panjang. Baik, terima kasih Aca yang telah membacakan gambaran diri Aca berdasarkan hasil daripada tes talent DNA ya. Nah, mungkin Aca boleh memberikan feedback terkait dengan gambaran dan hasil daripada talent DNA yang Aca peroleh. Apakah ini saya atau saya banget begitu? Oke, Coach. Oke, dari yang tadi talent yang sudah Arsa bacakan, apalagi yang tadi ada top talent, 10 top talent, itu memang sesuai banget gitu ya sama Arsa yang sekarang gitu. Karena top talent ini tuh akan mempengaruhi aktivitas Arsa sehari-hari gitu. Dan memang di sini juga nggak cuma ada top talent, tadi kan ada bottom talent juga. Nah, bottom talent juga kadang ini yang menjadi persoalan juga sih, Coach. Kalau misalnya di sehari-hari gitu kan, ada feedback-feedback lah dari orang. Tapi memang kalau misalnya kita lihat dari top talent yang memang Arsa miliki 10 itu, kadang dari talent-talent itu sesuai dengan Arsa miliki dan juga kadang sering dikombinasikan gitu. Itu sih, Coach. Oke, baik. Terima kasih atas feedbacknya ya, Aca. Berarti memang hasilnya ini memang Aca banget ya. Betul, Coach. Oke, baik. Kalau misalnya kita lihat daripada top 10 dari Aca dan kita korelasikan nih dengan judul kita pagi ini, si sosial butterfly yang taklukkan semua circle gitu. Nah, mungkin Aca boleh bercerita gitu apakah bagaimana terkait topik kita pagi ini kemudian dikorelasikan dengan top 10-nya Aca. Baik, Coach. Terima kasih. Saya di sini banyak banget yang ini ya, maksudnya kaget juga gitu. Saya kaget gitu ketika saya melihat dari judulnya si Social Butterfly gitu, karena memang itu sesuai juga sih, Coach. Ketika di perkuliahan gitu kan. Nah, melihat dari judul hari ini tentang Social Butterfly memang kebetulan Arsa itu orangnya sangat suka bergaul gitu kan, apalagi jika bertemu dengan orang baru pun Arsa bisa langsung dekat seperti itu. Nah, karena di sini kita tahu juga, aku tahu juga nih ada sociable gitu kan. Nah, di sociable ini tuh yang mempengaruhi Arsa gitu untuk bisa masuk ke mana-mana gitu kan, ke circle ini kayak gitu. Jadi memang di sini juga sociable tuh berpengaruh juga nih terhadap bagaimana cara pergaulan Arsa gitu, apalagi yang sering ketemu sama orang baru. Nah, jadi memang ketika si talent ini mempengaruhi juga dan sesuai dengan apa yang Arsa miliki, itu tuh akan apa ya, akan berdampak juga nih sama aktivitas kita sehari-hari kayak gitu sih, Coach. Dan bagaimana Arsa mendapatkan teman, masuk ke circle 1, circle 2, circle 3 gitu, Coach. Baik, ini sungguh menarik nih Aca ya. Karena Aca bisa menaklukkan seluruh circle gitu ya. Kalau boleh diceritakan bagaimana proses Aca nih ya, ketika misalnya baru kenal orang gitu ya, baru ketemu dengan orang, bagaimana untuk memulai gitu, memulai khususnya memulai perkenalan, itu komunikasi. Biasa prosesnya seperti apa? Ah iya, baik Coach. Oke, mungkin di sini yang Arsa highlight di sini gimana cara cara Arsa bergaulnya ya Coach ya. Nah, Iya. apalagi mungkin sekarang itu apa ya, banyak orang yang kalau misalnya kenal langsung sama orang tuh dibilang SKSD atau apa gitu kan ya kalau sekarang. Nah, cuman cara Arsa untuk bisa bergaul sama orang tuh biasanya Arsa juga melakukan pitching mirroring seperti seperti itu sih Coach. Apalagi kan memang ketika saya ngobrol sama orang atau misalnya bertemu orang baru pun memang bawaannya langsung eh,
ngobrol gitu sama mereka langsung nyambung aja gitu coach, nggak tahu secara alami aja itu langsung nyambung gitu kan, langsung ngobrol kayak gitu, bahkan nggak usah sama temen atau misalnya sama teman-teman kampus atau gimana gitu, atau sama orang lain yang baru, sama penjual tukang jualan pun Arsa gampang banget gitu kan buat ngobrol. Ntar tiba-tiba cerita ini sama tukang cilok lah, sama apa gitu kan, langsung ngobrol, Pak ini gimana gimana, tiba-tiba cerita panjang gitu sih coach. Biasanya kalau misalnya untuk pergaulan tuh Arsa nggak pernah apa ya, nggak pernah ada step-stepnya, tapi mungkin karena itu berjalan mengalir aja kali ya, dan kadang Arsa juga melakukan pitching mirroring, ngobrol sama mereka itu menyesuaikan gitu sih coach. Oke, baik. Terima kasih ya. Jadi tertarik tuh tukang cilok ya. Nanti ketika udah ngobrol, nyambung, ada kedekatan emosional, atau dapat diskon gitu ya. Oke, baik. Kalau kita lihat di top 10-nya Aca, di sini seimbang ya antara drive-nya, birunya ada 4, kemudian untuk network-nya ada 4 juga gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini memang sociable, Aceh itu selalu bersemangat gitu ya, semangat jumpa dengan orang baru, bahkan selalu mengambil inisiatif ya, inisiatif untuk memulai pengenalan gitu. Bahkan tadi Bapak Ibu semua kalau kita perhatikan ya, dari bahasanya Aceh ini matching mirroring ya, luar biasa, ini ciri khas daripada pendidikan karakter di ISQ Business School, karena memang di ISQ Business School kita selain mengadopsi daripada kurikulum dari Dikti, kita juga ada menjelaskan atau memasukkan kurikulum karakter yang memang langsung ditentukan dan dibuat oleh Bapak Dr. Arimin dan Agustian. Jadi nampak ya perbedaannya, matching mirroring luar biasa. Nah, tapi kan Aca, kalau kita misalnya sociable ya, kita bisa bertemu dengan orang, semangat bertemu dengan orang, itu tidak akan berjalan mulus ya ketika misalnya Aceh ini tidak mempunyai self confident atau percaya diri gitu. Banyak orang-orang sosial tapi tidak mempunyai kepercayaan diri yang kuat untuk memulai gitu ya. Nah, kalau Aceh sendiri bagaimana nih kalau kita berbicara terkait dengan keyakinan gitu ya, khususnya percayaan diri gitu. Mungkin Aceh boleh bercerita bagaimana talent tersebut diimplementasikan atau nampak dalam keseharian Aceh gitu. Baik, Kak, terima kasih. Nah, kebetulan memang self-confidence ini menjadi talent nomor 1 gitu ya, yang Asya punya gitu kan. Jadi mungkin itu juga mempengaruhi untuk keseluruhan dari aktivitas Asya juga sebenarnya. Nah, emang dari self-confidence ini contohnya mungkin yang bisa Asya contohkan, kalau misalnya Arsa di kampus nih selalu ketika ada hal yang emang untuk tampil seperti itu, Arsa tuh selalu mengambil kesempatan itu, coach, gitu. Nah, apalagi memang ketika bergaul gitu kan. Ketika bergaul pun self confidence ini perlu gitu, karena ketika bergaul sama orang, Arsa tuh selalu menunjukkan juga self confidence, kepercayaan diri Arsa gitu sama orang lain. Kayak gitu, coach. Nah, makanya kenapa memang di self confidence ini tuh kadang Arsa suka ya udah percaya sama diri Arsa sendiri aja, sama kemampuan Arsa sendiri, dan juga Arsa selalu ingin tampil seperti itu, dan mungkin dari self confidence ini kadang juga membuat Arsa selalu ingin tampil beda gitu, coach, selalu berani beda dari orang lain gitu sih, coach. Baik, terima kasih Aceh ya. Kalau di IBS sendiri, di ISQ Business School, Aceh itu pernah terlibat di dalam kegiatan apa saja di IBS? Alhamdulillah di ISQ Business School ini membuat Arsa berkembang banget gitu kan, Masya Allah, karena banyak sekali organisasi juga yang Arsa ikutin. Kalau misalnya diurutin tuh banyak banget sebenarnya, coach. Cuman mungkin ini yang lagi dijalanin akhir-akhir ini gitu kan, karena Arsa tuh ikut juga organisasi SPIK, ada SPIK. Nah, ada KSPM juga. Nah, di SPIK ini juga ini melatih Arsa gitu untuk berani tampil, lalu belajar juga gimana caranya untuk berbicara depan orang, public speakingnya diasah lagi kayak gitu. Nah, di SPIK ini memang
Arsa itu belajar self confidence juga nih gitu kan, apalagi ketika memang memberikan materi untuk orang lain kayak gitu. Dan juga ada KSPM juga di sini. KSPM adalah kelompok studi pasar modal, di mana memang di sini alhamdulillah Arsa jadi ketuanya juga. Dan mungkin itu juga berpengaruh nih talent-talent ini terhadap aktivitas kegiatan Arsa di kuliahan. Gitu sih, Coach. Terima kasih, Aca. Kalau tadi kita dengar ya Bapak Ibu semua, Aca ingin tampil beda, ingin terlihat ya. Ini adalah salah satu ciri-ciri orang-orang yang signifikan nih. Kebetulan Aca punya signifikan juga ya. Jadi kalau kita lihat di sini memang banyak ya kombinasi dari beberapa talent, yaitu ada self confidence, ada signifikannya juga, ada sociable-nya juga, dan artikulatif ya, artikulatif. Jadi ketika Aceh itu sekarang jadi ketua KSPM ya, ketua KSPM. Betul, Coach. Nah, ketika Aceh menjadi seorang ketua KSPM, tentu kan seorang pimpinan itu atau ketua harus memiliki visioner ya. Nah, visioner mempunyai ide dan gagasan gitu ya. Dan itu memang memerlukan talent artikulatif ya. Nah, biasanya Aceh bagaimana tuh kalau memaparkan ide dan pemikiran gitu ya di KSPM lah kita ambil contohnya. Itu bagaimana biasanya Aceh menjelaskan itu kepada teman-teman gitu. Teman-teman tim. Nah, pasti kalau ada satu ide baru itu kan tidak mungkin semuanya langsung approve ya, langsung setuju tuh. Nah, biasanya bagaimana Aca mensiasati hal tersebut? Karena di sini ada harmoninya juga nih. Jadi ini semakin komplit gitu ya. Nah, mungkin Aca boleh berceritakan terkait hal tersebut. Ya, baik Coach, terima kasih. Nah, mungkin dari ketika Arsa berhubungan dengan organisasi yang Arsa jalankan gitu kan, apalagi tadi Coach apa ya, meng-highlight gitu ketua, kalau misalnya jadi ketua itu kayak gimana. Nah, memang ketika Arsa menjadi ketua itu banyak sekali mengkombinasikan beberapa talent sih Coach di sini kayak gitu. Nah, mungkin di sini karena Arsa juga punya visionary kan, ketika memang dihadapkan dengan suatu situasi atau bagaimana Arsa tuh selalu berpikir ke depan gitu untuk ke depannya itu seperti apa. Nah, kebetulan ada strategi juga nih di sini kayak gitu Coach. Jadi ketika memang Arsa sudah berpikir ke depan, Arsa mulai mengkonsep gitu, menstrategikan apa aja nih, ada plan A, plan B, seperti itu. Nah, ketika sudah seperti itu, Arsa ketika menyampaikan sama teman-teman Arsa gitu kan, sama teman-teman Arsa itu tuh artikulatif Arsa itu juga jalan gitu sih Coach. Nah, kebetulan di sini juga ada optimizer juga di mana memang Arsa tuh selalu mengoptimalkan sumber daya yang ada gitu meskipun sumber dayanya kayak terlihat kurang atau bagaimana tapi Arsa tuh selalu mengoptimalkan itu gitu sih Coach. Nah, ketika memang ada banyak nih tadi yang kontra misalnya di suatu organisasi gitu kan banyak yang nggak sesuai atau misalnya ada yang nggak setuju gitu kan. Nah, sifat harmoni Arsa datang gitu Coach. Harmoni Arsa di sini kayak ayo deh apa yang penting jangan berantem nih kayak kita cari jalan keluarnya seperti apa kayak gitu. Nah, mungkin karena si convincingnya juga ketika mempengaruhi orang lain kayak gitu ketika memang Arsa artikulatif seperti ini solusinya teman-teman kayak gini gitu kan dengan artikulatif itu dan akhirnya punya convincing juga untuk mempengaruhi orang akhirnya orang lain ikutlah sama pemikiran Arsa. Sepertinya kayak biasa kayak gitu sih, Coach. Ya, menarik ya, Aca terkait ceritanya tadi ya. Apalagi kalau kita lihat memang Aca itu mempunyai self confident ya, percaya diri yang kuat, kemudian visioner, memandang ke depan, kemudian juga punya signifikan ya. Kadang orang self confidence tapi tidak mempunyai signifikan, yaitu bagaimana Aca itu ingin berkontribusi ya, kontribusi ingin memberikan manfaat untuk orang lain gitu ya. Biasanya apa tuh yang Aca landasi kalau mau ikut kegiatan atau misalnya terlibat dalam kepanitiaan kan banyak ya. Saya sering lihat juga beberapa kepanitiaan Aca, wisuda, ada Milan ya, tahun lalu Disnatalis, ya, bahkan sekarang juga jadi panitia Disnatalis ya. Nah, Betul, Coach. ya biasanya Aceh bagaimana tuh untuk ketika dapat amanah itu?
Baik Coach. Nah, memang ketika mendapatkan amanah atau misalnya Arsa mengikuti suatu kegiatan itu gak cuma kayak pengen ikut-ikutan doang, Coach. Nggak kayak gitu gitu kan. Karena memang Arsa juga melihat kemampuan dari Arsa sendiri dan juga apa sih yang ingin Arsa kasih sama orang lain gitu kan. Dan inginnya sih menuai kebermanfaatan juga sama orang lain. Makanya ketika memang Arsa punya keinginan atau misalnya ingin ikut organisasi ini, ingin ikut acara ini, nggak cuma untuk ikut-ikutan, tapi memang ingin memberikan manfaat juga untuk orang lain. Karena si signifikan ini yang Arsa udah baca gitu ya Coach, si signifikan itu memang ternyata sesuai sama Arsa gitu. Kadang ingin memberikan yang terbaik juga untuk orang lain gitu dan selalu berkontribusi. Makanya mungkin itu yang melandasi Arsa kenapa banyak juga nih kegiatan yang Arsa lakukan untuk memberikan manfaat untuk orang lain gitu sih, Coach. Oke, baik. Terima kasih Aca atas penjelasannya ya. Ini juga ada beberapa komen nih dari Mbak Weni ya. Kebetulan Mbak Weni adalah wakil ketua 3 kemahasiswaan. Jadi menurut Mbak Weni adalah apapun acaranya, Aca MC-nya ya dan koordinator acara. Masya Allah. Dan ternyata inilah wujud daripada implementasi talent-talent confident, signifikan, dan artikulatif ya. Dan Mbak Wi sendiri juga memberikan komen nih, penjaga perdamaian. Jadi aja ingin bawa kedamaian ya, selain memberikan manfaat, juga ingin menunjukkan diri gitu ya. Banyak di zaman sekarang orang ingin menunjukkan diri, tetapi tidak bermindset atau mempunyai pola pikir memberikan manfaat gitu. Nah, selanjutnya aja kalau kita lihat nih di bottom 5-nya ya, di sini ada caring gitu ya. Ada caring. Jadi ada caring, noble, personalizer, structure, dan genuine. Nah, mungkin Aca boleh cerita nih caring bagaimana menjadi top 5-nya Aca nih. Karena kalau kita lihat ya, caring itu seolah-olah Aca tidak peka kepada orang lain nih. boleh diceritakan mungkin bagaimana pengalamannya? Iya Kak, terima kasih. Mungkin pengalaman dari five bottom talent ini tuh banyak juga, kadang juga ini tuh ada di kehidupan Arsa sehari-hari gitu kan ya. Ketika memang apalagi Arsa tuh sering banget ketemu sama orang banyak gitu. Nah, caring ini tuh kadang suka apa ya? Suka jadi bukan bahan pertimbangan, kayak di Arsa tuh jadi susah juga nih gitu kan. Ketika memang Arsa sering ketemu sama orang, tapi ternyata Arsa tuh tidak nggak peka juga nih sama lingkungan-lingkungan yang Arsa miliki gitu sih Coach. Apalagi memang nggak peka juga, nggak harus sama orang lain deh, sama orang terdekat pun kadang Arsa tuh nggak peka gitu Coach. Jadi memang sesuai banget sih sama yang biasanya Arsa lakukan sehari-hari gitu. Memang caring ini tuh mungkin sedikit harus ditingkatkan gitu dari Arsa tentang caring ini gitu kan. Apa yang harus Arsa perbaiki mungkin dari caring juga, Nobel, personalizer, structure maupun genuine gitu kan. Ya baik. Padahal di sini kalau kita lihat rasa sociable ya, kemudian juga bisa mengarahkan orang, gitu ya, bisa mempengaruhi orang. Tapi ternyata ada caringnya juga di bottom ya. Oke baik. Bahkan ada personalizernya juga ya di bottom. Jadi memang ini caring dan personalizer ini kalau di bottom seolah-olah kita tidak care kepada orang ya, atau kurang mendengarkan gitu ya, kurang mendengarkan orang lain, kita banyak berbicara sendiri gitu ya. Ya, kalau Aca sendiri bagaimana dalam organisasi itu? Apakah kan tadi ada harmoninya ya, Ya. satu sisi ada harmoni nih, ingin membuat perdamaian dalam satu organisasi, tapi di satu sisi dinilai tidak mendengarkan orang gitu ya, mungkin lebih cenderung ingin memaksakan pemikiran sendiri gitu. Itu bagaimana pengalaman Aca sendiri itu? Ini juga pengalaman yang memang sering juga terjadi ya Coach ya gitu kan. Ternyata memang ketika Arsa itu apa ya, apalagi ada convincing tadi kan mempengaruhi orang lain dan eh, akan biar orang lain mempengaruhi orang lain gitu masuk ke pemikiran Arsa atau sesuai dengan yang Arsa inginkan gitu kan. Ternyata Arsa ada personalizer gitu kan, tidak banyak mendengarkan gitu, tapi memang ini kenyataan gitu, kadang lucu juga gitu kan. Allah tuh adil gitu ya.
dengan semua top talent yang Arsa miliki gitu kan, ternyata five bottom talentnya itu gitu. Dan ketika itu memang mungkin harus ditingkatkan gitu kan, bukan berarti tidak mendengarkan, namun di sini apa ya, lebih banyak mungkin Arsa tuh tampil dengan cerita diri Arsa sendiri seperti itu sih coach. Nah, mungkin Arsa ketika tahu dari five bottom ini apa yang perlu Arsa tingkatkan, apa yang perlu Arsa lakukan gitu kan, dari yang sudah Arsa ketahui dari 5 ini itu mungkin jadi pembelajaran buat Arsa juga gitu kan, gimana nanti Arsa bisa meningkatkan hal itu, menyeimbangkan dengan 10 top talent yang Arsa miliki gitu coach. Oke, baik, makasih Asa. Kalau dari Mbak Win nih ada satu komen nih Aca nih. Karena Aca itu saking asiknya dengan artikulatif ya. Jadi lebih banyak menjelaskan gitu ya daripada daripada mendengar. Oke, baik. Kalau untuk melakukan satu kegiatan, biasanya Aca bagaimana? Apakah memulainya? Kan tadi ada strategizer ya, Ya. terkait dengan membuat plan-plan gitu. Tetapi di bottom five ini ada structure. Nah, mungkin Aca boleh bercerita ini kurang dari segi strukturnya bagaimana? Oke. Apakah membuat target tidak sesuai gitu ya dengan yang timeline dibuat atau seperti apa nih? Gitu. Kadang mungkin ini ya, ini mungkin aku cerita sedikit buat teman-teman juga yang ada di sini. Eh, Kadang Arsa itu orang kan strategik nih. Arsa tuh sering suka sekali yang namanya konsep gitu. Arsa tuh sukanya mengkonsep aja gitu. Tapi ketika memang harus menstrukturkan apa yang harus dimulai dulu nih gitu kan. Eh, Kadang itu mungkin yang sering apa ya, Arsa nggak bisa gitu kan, nggak bisa kayak mungkin Arsa sering eh tidak memahami hal itu gitu kan. Ketika Arsa sering sukanya tuh mengkonsep aja tentang strategik itu, konsep A, B, C gitu. Tapi ketika untuk menstrukturkan satu-satu tuh itu kurang gitu kan, coach. Nah, apalagi ketika eksekusi itu tidak konsisten gitu dan mempengaruhi kinerja Arsa gitu dari yang sudah dikonsep kayak gitu. Nah, mungkin di sini juga bisa urgensinya itu dari tenggat waktunya juga nih yang kadang sering meleset dari konsep. Nah, itu mungkin struktur yang mungkin sering Arsa lakukan gitu di kehidupan sehari-hari. Itu sih, Coach. Ya, karena Asa tadi ada inisiator ya, jadi Ya, bisa lebih suka membuat konsep gitu, langkah-langkah strategi gitu. Tetapi dalam eksekusinya itu ya yang ya, menjadi persoalan. Kalau betul. Aca boleh sharing gitu ya kepada kita semua di sini, keberhasilan apa yang sudah Aca raih ya dengan top talent tadi itu, apa keberhasilan yang sudah Aca raih selama ini? Dan Eh, menurut Aca itu keren gitu. Masya Allah. Ya, Alhamdulillah, mungkin untuk keberhasilan yang sudah Arsa raih sampai saat ini, eh, karena kalau misalnya boleh cerita sedikit, dulu tuh karena belum tahu mungkin ya tentang top talent ini gitu kan, eh, mungkin Arsa orangnya artikulatif gitu, tapi ketika dihadapkan dengan suatu masalah atau apa itu tuh akan jadi acak-acakan gitu cara ngomongnya gitu tidak sesuai atau gimana gitu kan. Nah, ketika tahu mungkin diasah nih di SQ Business School gitu kan tentang public speaking diasah lagi gitu kan. Apalagi top talent ini tuh udah jadi sifat alami Asa juga kayak gitu. Nah, ketika dihadapkan mungkin cerita atau bagaimana dari 10 talent ini yang Arsa miliki, apa sih pencapaian Arsa? Alhamdulillahnya Arsa itu sering jadi MC juga, sering ditarik-tarik MC juga untuk di acara-acara maupun di ISQ Business School ataupun di luar. Kadang sering jadi pembicara juga. Itu mungkin suatu pencapaian yang memang Arsa miliki gitu kan, karena ketika Arsa jadi MC atau misalnya kadang memberikan materi juga untuk yang lain, itu kan juga memberikan manfaat juga untuk yang lain nih terkait materi yang sedang dibawakan kayak gitu. Dan memang talent-talent ini juga berpengaruh nih ketika Arsa melakukan hal yang seperti itu, Coach. Apalagi memang ketika memberikan pemaparan materi atau pencapaian-pencapaian tadi sudah Arsa lakukan seperti jadi MC maupun jadi narasumber seperti itu,
yaitu mungkin ada rasa di Arsa gitu kan, senang gitu kan, memberikan manfaat untuk orang lain, kayak gitu. Lalu mempengaruhi orang lain terkait misalnya Arsa lagi bahas materi ini, terus orang lain ikut juga nih terpengaruh dengan apa yang sedang Arsa bahas, kayak gitu, Coach. Jadi pencapaian Arsa mungkin yang sudah Arsa capai itu tuh udah sangat Masya Allah gitu buat Arsa karena melihat perkembangan potensi Arsa dari yang sebelumnya eh, nggak kayak gitu dan Alhamdulillah di SQ Business School itu ditempa juga untuk berbicara public speaking yang baik gitu dan itu juga memberikan dampak untuk Arsa, Coach. Terima kasih atas sharingnya. Selanjutnya kalau kita lihat ini adalah top 10 dan top 5, maka kita akan coba lihat dan pelajari bersama Bapak Ibu semua terkait dengan pilihan karirnya apa nih ya. Jadi pilihan karir yang berdasarkan talent DNA. Kalau kita lihat tadi memang Aca punya talent ya, talent yang sudah Allah anugerahkan kepada kita, kepada Aca, dan itu ternyata ditopang dan dilatih lagi di ESQ Business School ya, karena Bapak Ibu semua di ESQ Business School ada beberapa mata kuliah yang memang untuk berfokus kepada mencetak mahasiswa menjadi pemimpin ya atau leader. Salah satunya adalah presentasi ya, ininya aja kompres ya. Ya betul, Coach. Kemudian juga ada mata kuliah yang lain gitu. Sehingga itu yang membuat Aca public speakingnya keren ya, penjualan juga bagus, dari segi pemaparan juga bagus, artikulatifnya semakin baik gitu. Nah, Bapak Ibu semua, ini adalah hasil daripada pilihan karir nih yang bisa Aca pilih ya. Jadi ada 9, ada entrepreneurship, konsultasi dan manajemen bisnis, penjualan dan pemasaran, ada teknik dan konstruksi, ada manufaktur dan produksi, ada keamanan dan penegakan hukum, seni rupa, seni musik, seni pertunjukan dan seni terapan, desain, media dan bisnis kreatif, dan yang terakhir ada pendidikan dan jurnalis ya, jurnalisme seni. Nah, kalau misalnya Aca lihat nih pilihan karir dari 9 ini, ya, mana yang paling Aca banget nih? Oke, Coach. Alhamdulillah. Nah, untuk yang dari pilihan karir yang sesuai talent DNA, mungkin saat ini juga yang sedang Arsa jalani adalah penjualan dan pemasaran gitu. Namun, yang memang Arsa inginkan dan Arsa sedang jalani juga itu ada entrepreneurship, Coach gitu. Nah, yang entrepreneurship ini mungkin yang ingin Arsa raih gitu kan, dan karir yang memang ingin Arsa lakukan juga untuk nanti gitu, Coach. Entrepreneurship ya. Ya, betul. Betul. Karena 10 dari pintu rezeki, 9-nya adalah berniaga ya, entrepreneurship. Nah, kalau misalnya Aca lihat entrepreneurship, sejauh ini bisnis apa yang sudah Aca sedang rancang nih? Karena kan di SQ Business School ada mata kuliah khusus di bisnis ya, ada perusahaan, perancangan bisnis, bisnis 1 dan bisnis 2 gitu. Nah, Aca udah sejauh mana sekarang bisnisnya nih? Kayak mungkin cerita sedikit ya Coach ya dari yang karir ternyata pilihan karir yang sesuai dengan talent DNA Arsa gitu kan ada entrepreneurship gitu kan dan Arsa alhamdulillahnya masuk di SQ Business School juga gitu. Ketika di SQ Business School memang ditempa gimana sih kita jadi entrepreneurship gitu dan bahkan mata kuliahnya pun menopang sekali gitu untuk kita jadi entrepreneurship. Dari semester pertama itu udah diajarkan apa namanya pengembangan perancangan bisnis itu seperti apa gitu kan dan juga kewirausahaan, business creation, business development gitu. Nah, sekarang Arsa sedang melaksanakan dari mata kuliah business development gitu, Coach. Nah, dari kegiatan yang Arsa lakukan gitu, bisnis yang Arsa lakukan sekarang itu Arsa sedang mengembangkan bisnis juga, Coach. Ada namanya yang Arsa rancang itu bisnis dari fashion sustainable. Nah, kenapa sih Arsa pengennya fashion sustainable gitu kan? Karena melihat juga berawal dari masalah sebenarnya kan. Di sini juga ada Bu Maria yang Arsa diajar juga sama Bu Maria dari bisnis development gitu kan. Dari yang pertama itu dari kewirausahaan, business creation, dan sekarang ada di business development.
Arsa itu sekarang sedang mengembangkan bisnis fashion sustainable gitu. Nah, sedikit cerita kenapa memilih jadi membuat fashion sustainable, karena Arsa melihat dari akar masalah dulu gitu, yang ada di kehidupan kita gitu, Coach. Kenapa? Karena sekarang itu banyak pencemaran lingkungan yang memang disebabkan oleh pewarna tekstil seperti itu. Makanya Arsa tuh berangkat dari situ kenapa ingin membuat suatu bisnis fashion sustainable itu. Dan ketika belajar di SQ Business School, apa aja sih step-stepnya? Nah, itu juga jadi hal paling penting buat Arsa mengembangkan bisnis ini gitu. Dan ketika memang sekarang itu si fashion sustainable itu sudah banyak juga, namun orang-orang tuh masih belum paham gitu apa sih fashion sustainable. Nah, makanya Arsa ingin memberikan awareness juga untuk orang-orang gitu, pentingnya punya punya fashion sustainable ini kayak gitu. Dari pengembangan-pengembangan yang sudah Arsa lakukan, dari mata kuliah-mata kuliah yang sudah Arsa pelajari, memang itu tuh sesuai banget gitu, Coach. Apa aja step-stepnya yang harus Arsa lakukan gitu, Coach. Wah, luar biasa ya aja pemikirannya. Jadi memulai bisnis dari sesuatu yang besar ya. Atau guru kita Bapak Dr. Arini Arustian juga selalu sering mengajarkan pada kita terkait dengan Grand Why. Jadi memulai sesuatu daripada Grand Why, sesuatu yang besar gitu ya. Luar biasa, dan memang ini entrepreneurship sudah on the track ya Aca ya. Dan saya lihat Aca juga sangat passion di situ. Semoga nanti kedepannya bisa lebih maju lagi ya dalam merealisasikan ide-ide tadi ya, sesuai dengan talentnya aja gitu. Baik Bapak Ibu semua, mungkin sementara itu dulu Mas Jaki dari diskusi awalnya. Baik, terima kasih Coach Zen dan Mbak Arsa sudah berkenan sharing di sesi pagi ini. Wow, sangat ini sekali ya, apa namanya, seru sekali nih dari pembahasan kita, diskusi kita dengan Coach Zen dan Mbak Arsa gitu. Gimana Mbak Arsa eh, benar-benar dia itu merasa talent DNA yang hasil dari talent DNA ini benar-benar menggambarkan dirinya gitu ya. Masya Allah. Dan juga bagi Bapak Ibu yang ingin anak-anaknya seperti Mbak Arsya yang bisa public speaking yang bagus, yang bisa menjadi MC di mana-mana, mungkin bisa daftarkan anaknya di ISQ Business School ya. Baik, eh, terima kasih. Kita senang sekali mendengar cerita dari Mbak Arsya juga yang sangat menginspirasi bagi kita semua, dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu semuanya dapat memahami talent DNA yang ada di Mbak Arsya, dan mudah-mudahan tergambarkan semua ada di Bapak Ibu semuanya. Baik, sebelum eh, sebelum kita ke segmen selanjutnya nih, kita mau nanya dulu nih sama Mbak Arsya nih, apa manfaat dan dampak positif dari talent DNA yang sudah dirasakan oleh Mbak Arsya nih? Silakan Mbak Arsya. Nah, baik, terima kasih Pak Jaki. Alhamdulillah, ketika memang Arsa gitu ya, berkuliah di SQ Business School, mendapatkan hal yang luar biasa yang bisa Arsa dapatkan, dan juga dari talent DNA ini gitu kan. Dan masa ISQ Business School juga diwajibkan untuk mengisi talent DNA ini gitu kan. Jadi biar tahu juga nih apa talent-talent kita yang kita miliki gitu. Nah, manfaatnya itu banyak banget, luar biasa sekali, karena ketika kita tahu nih talent yang kita miliki itu tuh akan mempengaruhi keseharian kita juga gitu. Kadang mungkin dari talent-talent yang kita miliki itu bisa membawa kita kepada hal-hal yang memang luar biasa untuk pencapaian kita gitu kan. Nah, makanya alhamdulillah banget mungkin buat orang-orang yang saat ini juga lagi belajar untuk talent DNA dan memperdalam lagi bagaimana itu pengambilan keputusan maupun emang apa yang ingin dicapai kayak gitu. Nah, apalagi mungkin di Telandena ini kadang Arsa tuh selalu melihat kayak meskipun kita punya 10 top talent itu eh, ada spotlight maupun blind spot gitu dari masing-masing talent-talent itu gitu kan.
Nah, mungkin dari ketika Arsa sudah tahu nih tentang talent DNA, bagaimana pemanfaatan yang baiknya, apa yang harus dilakukan, itu mungkin bisa jadi keseimbangan juga nih untuk menyeimbangkan antara spotlight maupun blind spot gitu kan. Nah, apalagi tadi juga Arsa punya five bottom talent juga gitu kan. Nah, di sini tuh gimana juga nih caranya Arsa untuk menyeimbangkan hal itu, bahkan mungkin untuk memperbaiki atau meningkatkan hal-hal dari yang five bottom talent itu. Karena memang kita itu sejatinya memang sudah alamiah juga tuh melakukan hal seperti itu. Makanya kenapa talent DNA ini, Masya Allah ya, ketika kita di satu-satu kita ulik apa aja talent DNA yang kita miliki, itu tuh berpengaruh sekali sama apa yang kita lakukan dan juga berpengaruh juga terhadap bagaimana kita memperlakukan orang lain, bagaimana kita memperlakukan diri sendiri, karena talent DNA sendiri itu ada drive, network, dan juga action kita terhadap keseharian. Jadi ketika kita sudah mengenal beberapa talent-talent, top talent, dan juga five bottom talent, dan 45 talent kita gitu kan, apalagi 45 talent yang udah kita tahu gitu kan, itu mungkin banyak sekali manfaatnya ketika memang sudah tahu nih tentang talent-talent yang kita miliki. Itu sih Pak Jaki. Oke, terima kasih Mbak Arsa atas sharingnya hari ini ya. Selanjutnya mungkin dari Coach Zen, ada manfaat apa dan dampak apa nih? Yang Iya. positif apa nih talent DNA bagi individu, warga maupun organisasi? Silakan Coach. Terima kasih Mas Jaki. Saya teringat pesan dari Pak Ari ya, bahwa semakin kita mengenal diri kita, maka kita semakin mengenal Tuhan kita. Jadi kita sudah menyaksikan bagaimana cerita daripada Aca, kesehariannya, sifatnya gitu ya. Dan ternyata itu semua relate dengan talent DNA ya. Dan kita melihat bagaimana ketika misalnya seorang dosen gitu ya atau orang tua memahami talent DNA anak, nanti mereka akan terfokus kepada bagaimana meningkatkan talent tersebut gitu ya. Nah, banyak beberapa tadi talent dan Aca juga merupakan bukti nyata ya, bukti nyata bagaimana ketika sebuah talent itu kita pahami dengan baik, kemudian diasah, maka dia akan semakin bersinar ya, semakin bersinar dan akan semakin menjadi orang yang seseorang yang luar biasa gitu. Sehingga visi daripada Indonesia Emas tahun 2045, insya Allah nih Aca salah satunya nanti ya. Jadi banyak sekali Mas Yaki manfaat yang bisa kita rasakan ya ketika kita memahami dengan DNA, dosen memahami dengan DNA mahasiswa, orang tua memahami dengan DNA apa namanya anak gitu ya, itu luar biasa. Itu akan bisa membantu dalam kita mengembangkan daripada individu yang memang sudah Allah berikan talent di dalam dirinya. Dan kalau kita tidak paham, itu akan menjadi blind spot tadi ya, bahasanya Aca ya, luar biasa ini, bahasanya sangat artikulatif sekali ya, dari awal sampai akhir gitu. Ya, terima kasih Mas Jaki atas kepercayaannya pagi ini kepada saya dan juga pada Aca untuk sharing ya, dan semoga ini bermanfaat untuk kita semuanya. Itu Mas Jaki. Baik, terima kasih Coach Zen atas sharingnya hari ini dengan Mbak Arsa. Mudah-mudahan mendapatkan manfaat dan dampak positif bagi Bapak Ibu yang sedang menonton hari ini nih. Gitu. Baik, Bapak Ibu, dari diskusi kita pada pagi hari ini melihat banyak sekali manfaat nih dari talent DNA, gitu kan. Mari kita simak video dari Bapak Ari Ginanjar. Apa sih manfaatnya menurut Pak Ari Ginanjar? Mari disaksikan. Ada tiga manfaat untuk talent DNA. Yang pertama, bagi individu agar hidup bahagia dan sukses, memahami siapa diri kita dan bahkan menentukan apa karir yang paling sesuai dengan talenta DNA kita. Yang kedua, bagi keluarga. Ini sangat penting untuk pasangan supaya bisa harmonis tanpa friksi. Kemudian orang tua, bagaimana menilai anak supaya tidak berdasarkan keinginan diri, tapi dengan memahami siapa anak kita, apa talentanya. Belum lagi kakak dan adik, mertua dan keluarga, semuanya harus saling mengenal. Inilah ta'aruf talent DNA. Dan yang ketiga adalah bagi korporasi. Banyak sekali staf yang salah penempatan. Pimpinan tidak bisa mampu membaca siapa bawahan. Dan akhirnya rekan kerja
timbul friksi akibat tidak saling mengenal, sehingga tidak terbangun tim collaboration. Talent DNA menjawab hal tersebut, sehingga akan terjadi penempatan yang sesuai dengan talent DNA dan terjadi soliditas dan harmonisasi dalam bekerja. Inilah 3 manfaat talent DNA. Dengan talent DNA. Find your light and shine. Bayangkan berapa banyak orang yang tidak mengenal dirinya. Suami dan istri tidak paham pasangannya, orang tua yang menghakimi anaknya, pemimpin yang salah menilai timnya, rekan kerja yang saling menyakiti temannya karena tidak mengetahui talent DNA-nya. Dengan talent DNA, maka semakin banyak orang yang mengenali dirinya dan hidup lebih bahagia serta sukses. Dengan talent DNA, maka semakin banyak pasangan dan keluarga yang hubungannya lebih harmonis. Dengan talent DNA, maka semakin banyak organisasi yang kolaborasi lebih efektif. Untuk itu, mari kita dukung gerakan Nusantara Bertalenta yang dicanangkan oleh Dr. H.C. Ari Ginanjar Agustian. Let's find your light and shine. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Dan terima kasih untuk Coach dan Mbak Aca atas sharingnya. Pagi hari ini manfaat talent DNA ini sangat luar biasa ya. Bagaimana bisa menggambarkan diri kita sendiri untuk menatap masa depan kita seperti apa gitu. Baik, Bapak Ibu, untuk memahami lebih dalam nih mengenai talent DNA, simak beragam videonya yang sudah kami sediakan di website kami yaitu di www.talentdna.me. Di sana ada berbagai video untuk bisa untuk bisa mendalami lagi talent DNA itu apa sih gitu. Atau bisa scan barcode yang ada di layar kaca Bapak Ibu semuanya. Baik. Bagi Bapak Ibu yang belum memiliki hasil talent DNA, pada akhir sesi ini kita akan pandu Bapak Ibu bagaimana caranya nih untuk mendapatkan hasil talent DNA-nya. Lalu bagi Bapak Ibu yang belum punya hasil Bapak Ibu yang apa? Bapak Ibu yang di akhir sesi ini kita akan pandu bagaimana caranya. Lalu Bapak Ibu semuanya tiba di segmen terakhir kita hari ini. Bagaimana Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semuanya apa yang Bapak Ibu rasakan nih? Apakah mendapatkan manfaat dari sesi pagi ini? Silakan ketik saya pada kolom chat. Baik, Bapak Ibu, pada sesi pagi hari ini saya juga ingin mengabarkan kabar gembira kepada Bapak Ibu semuanya, baik yang belum melakukan pengisian talent DNA ataupun yang baru mengisi 10 Top Talent. Apa informasinya? Mari kita lihat. Baik. Bagi Bapak Ibu yang baru mengetahui Top 10 Talent DNA dan ingin mengetahui ke-45 talentnya, dapat melakukan top up dengan harga spesial, yaitu dengan senilai Rp335.000. Sementara bagi Bapak Ibu yang belum memiliki Live Tools Talent DNA, silakan ambil kesempatan mendapatkan 45 full reportnya dengan harga spesial yaitu sebesar Rp500.000 plus gratis training Talent DNA Mastery online via Zoom. Ada yang spesial lagi, Bapak Ibu yang mempunyai putra-putri SMP, SMA, atau mahasiswa apabila ingin mendapatkan report karir, kami menyediakan dengan harga spesial yaitu sebesar Rp750.000 sudah termasuk free training Talent Data Mastery for Youth secara online. Caranya bagaimana? Silakan hubungi konsultan yang memperkenalkan Talent Data kepada Anda. Baik. Lalu ada apa lagi sih kabar gembiranya nih? Yaitu Bapak Ibu yang mau tahu Talent DNA tanpa ribet dan terjangkau, kami juga ada promo Live Tools Talent DNA yaitu tes talent DNA top 5 hanya dengan Rp99.000. Jadi yuk silakan hubungi konsultan yang sudah memperkenalkan talent DNA kepada Anda semuanya. Dan satu lagi,
Bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan penjelasan hasil report talent DNA-nya, silakan bergabung di talent DNA Klinik yang akan dilaksanakan pada setiap hari Rabu dan hari Jumat pada pukul 19.30 sampai dengan 20.30. Silakan hubungi konsultan yang memperkenalkan talent DNA ini atau menghubungi ke nomor 0813 8249 1165 untuk mendapatkan jadwal talent DNA Klinik yang rutin diselenggarakan pada hari Rabu dan Jumat pada pukul 19.30 sampai dengan 20.30. Baik. Talent people, talent DNA adalah sebuah life tools yang diperlukan kita semua untuk hidup bahagia dan sukses, baik di rumah, di korporasi, maupun di lingkungan sosial. Talent DNA akan membantu kita menemukan potensi terbaik dan unik dari setiap orang, karena ada sebuah quotes mengatakan setiap orang itu jenius. Tetapi jika kita menilai ikan dari kemampuannya terbang, maka seumur hidupnya ikan tersebut akan dianggap bodoh. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu talent people. Semoga kita semua mendapat banyak manfaat dari seminar ASMI pada pagi hari ini. Sekian, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Akhir kata untuk kita semua, salam gerakan Nasional Nusantara Bertalenta. Semangat pagi. Buta, meski mata terbuka ketika hidup tanpa cahaya, ku tersiksa, ku merana saat lupakan talenta.